Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Jabar dengan NPM 101214007. Di sini saya akan memaparkan tentang perbandingan rasio keuangan dua perusahaan antara PT Indonesia Pondasi Raya Tbk dan PT Total Industri Subsektor Building Construction. Yang pertama, di sini ada tabel perhitungan analisis rasio antara PT Indonesia dan PT Industri. Di sini ada rasio likuiditas. Jenis rasionya adalah current ratio. Pada 2014, PT IDPR di angka 1,35 dan PT Industri di angka 1,33. Pada 2019, current rasionya PT IDPR ada di angka 2,18 dan PT Industri ada di angka 1,27. Di sini menjelaskan bahwa PT IDPR lebih besar daripada PT Industri di angka di tahun 2014 sampai 2019. Lalu di sini ada rasio solvabilitasnya. Total debt rasionya pada PT IDPR ada 0,49 dan di 2014 PT Industri ada di 0,93 dan di 2019 debt rasionya PT IDPR ada di angka 0,39 dan PT Industri ada di angka 0,93. Lalu rasio turnover asetnya pada 2014 receivable turnover-nya ada di angka 3,45 dan PT Industri ada di angka 2,17. Di 2019 PT IDPR ada di angka 1,33 dan PT Industri ada di angka 1,22. Lalu di sini ada rasio probabilitasnya. Profit marginnya pada 2014 PT IDPR ada di angka 14,86% dan PT Industri ada di angka 5,69%. Dan di 2019 profit marginnya PT IDPR ada di angka minus 0,37% dan PT Industri ada di 4,35%. Nah, di sini ada grafik current ratio. Yang berdasarkan grafik ini, kita dapat melihat dari current ratio PT Indonesia Pondasi Raya Tbk dan nilai current ratio Total Industri Subsektor Building Construction dari tahun 2014 sampai 2019. Untuk hasil perbandingannya, selama 5 tahun berturut-turut, dapat dilihat bahwa nilai current ratio PT Indonesia Pondasi Raya Tbk berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Total Industri Subsektor Building Construction. Nah, lalu yang kedua di sini ada grafik quick ratio. Berdasarkan grafik ini kita dapat melihat quick ratio-nya pada PT Indonesia Pondasi Raya Tbk dan nilai quick ratio pada PT Total Industri Subsektor Building Construction dari tahun 2014 sampai 2019. Untuk hasil perbandingan selama 5 tahun berturut-turut dapat disimpulkan bahwa quick ratio PT Indonesia Pondasi Raya Tbk berada di posisi lebih tinggi dibandingkan dengan Total Industri Subsektor Building Construction, sama seperti grafik yang pertama. Lalu, quick ratio juga menggambarkan tingkat likuiditas suatu perusahaan karena quick ratio merupakan hasil pembagian aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar. Oleh karena itu, quick ratio yang dimiliki nilainya lebih besar 1 juga dianggap lebih baik daripada quick ratio. Hal ini dikarenakan perusahaan tetap mampu memenuhi segala kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan walaupun telah dikurangi dengan persediaan dan begitu pula sebaliknya. Lalu yang ketiga di sini ada grafik tentang total debt ratio-nya. Berdasarkan grafik ini, sebaliknya dengan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa total debt ratio
Industri Subsektor Building Contraction berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. Berbalik dengan grafik yang ada di atas. Kedua, lalu total debt ratio ini dapat menunjukkan seberapa besar aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dibiayai oleh hutang. Semakin besar nilai rasio ini, artinya aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dibiayai atau dibeli dengan menggunakan hutang. Semakin banyak atau semakin besar nilai dari rasio ini, maka semakin besar pula risiko bagi para kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Yang terakhir di sini ada grafik debt equity ratio. Tidak jauh beda dengan grafik yang ketiga. Berdasarkan grafik ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dari tahun 2014 sampai 2019 berturut-turut untuk hasil perbandingannya selama 5 tahun ini, bahwa nilai debt equity ratio total industri subsektor building contraction berada di posisi lebih tinggi dibandingkan dengan PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. Debt equity ini dapat menunjukkan seberapa besar ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang tersebut, dan semakin besar nilai dari rasio ini artinya modal yang dimiliki oleh perusahaan berasal dari pinjaman atau hutang terhadap kreditur-kreditur yang meminjamkan kepada perusahaan tersebut.